Desa Laikit adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Desa yang terletak di kaki Gunung Klabat yang merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Masyarakat di Desa Laikit hidup rukun dan damai dengan beragam denominasi agama. Toleransi antar umat beragama sangat terasa di Desa Laikit, ditandai dengan berdirinya beragam rumah ibadah seperti Gereja Gemim, Gereja Roma Katolik, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Advent Hari ke-7, dan sebuah masjid tempat beribadah umat muslim. Di Desa Laikit juga terdapat beberapa sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada salah satu juga yang sangat menarik di Desa Laikit, dengan hadirnya pasar mini yang ada di hampir sepanjang jalan raya Desa Laikit. Beraneka macam UMKM ada di sana, mulai dari pasar tradisional, warung, sampai tempat penjualan ikan masak. Kami merespon baik program pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lewat daya desa yang ada dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ada di desa kami. Baik. Harapan pemerintah desa melalui program daya desa kiranya boleh mengangkat potensi budaya desa, baik dalam menunjang sektor pariwisata agar bisa dikenal sampai ke mancanegara. Baik, terima kasih Pak Abu Tua atas atensi. Selamat sore. Desa Laikit pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1775. Desa Laikit ditemukan oleh 3 dutu yang berasal dari desa Kumelembuai. Ketiganya ialah Opok Ngangi, Opok Wulu, Opok Matindas. Masyarakat Desa Laikit masih sangat memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat peninggalan para leluhur. Setiap awal tahun di minggu kedua, pada hari Selasa dan atau hari Jumat. Ritual desa yang biasa disebut Mator Umbanua atau Mabersih Umbanua dan atau Dumia Umbanua. Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa lewat para leluhur untuk memberikan perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit dan kecelakaan, serta musibah. Ritual ini juga bertujuan untuk memohon berkat yang berlimpah dari Opo Empung atau Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memohon kerukunan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun. Di Desa Laikit juga terdapat beberapa budaya musik daerah. Salah satunya musik kulintang. Salah satu alat musik pukul yang berasal dari Minahasa ini sudah sejak lama ada dan berkembang di Desa Laikit.
Kolintang pada umumnya dimainkan oleh 7 orang yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Di Desa Laikit juga ada sebuah sanggar kulintang bernama Tamporok Weru yang diketuai oleh Alex Boy Makaleo, seorang profesional kulintang yang sudah malang melintang di berbagai event nasional bahkan internasional. Sosok yang sudah menggeluti dunia kulintang kurang lebih 50 tahun ini berhasil menghidupkan kembali gairah musik kulintang di Minahasa Utara, terlebih khusus di Desa Laikit. Yang pertama itu tentu yang dituju itu yang menuju ke UNESCO. Itu yang pertama, orang perjuangkan itu. Kalau dia tembus tuh UNESCO, itu sekolah-sekolah itu pasti diwajibkan. Sama dengan batik, angklung, itu semua diwajibkan sama pemerintah karena sudah diakui. Dan betul-betul harus dikasih lihat bahwa ini memang orang budaya, apalagi di Minahasa sendiri. Ya tentu kalau untuk Laikit itu bisa membooming, ya itu tergantung dari pemerintahnya, ya dari Kuntua, ya itu mesti bergerak. Habis itu mulai kepala-kepala jaga untuk kasih hidup terumpu budaya. Sebenarnya itu DP inti itu. Jadi mulai dari Kuntua, DP kepala-kepala jaga kasih harapan untuk warga. Kalau siapa ada kesempatan, siapa yang punya bakat, udah latihan aja. Kita kan nggak pungut bayaran untuk datang latihan sini. Kita terbuka, siapa suka datang latihan. Kalau memang serius sekali, kalau sudah terbentuk, ya udah bikin grup. Di Desa Laikit juga terdapat salah satu situs cagar budaya, yaitu Gedung Gereja Tua yang dibangun sekitar tahun 1922 dan ditahbiskan pada tahun 1930 oleh Pendeta Kalesaran di masa hukum tua JJ Roti. Gereja tua ini berlokasi di perbatasan Desa Laikit dan Desa Matungkas. Dahulunya gedung gereja ini dipakai oleh jemaat Malak atau Matungkas Laikit, yang jemaatnya berasal dari kedua desa, yaitu Desa Laikit dan Desa Matungkas. Gedung gereja ini sendiri ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada tahun 2014 silam. Dan saat ini gedung gereja ini masih aktif digunakan beribadah oleh 2 jemaat, yaitu Jemaat Gemim Immanuel Laikit dan Jemaat Gemim Elim Matungkas. Sebagai daya desa yang ada di Desa Laikit, saya khususnya mengangkat budaya di beberapa sektor budaya. Yang pertama adalah ritual desa. Ritual desa yang dilaksanakan oleh Desa Laikit ini adalah satu-satunya desa yang menyelenggarakan seremonial kebudayaan di Sulawesi Utara. Satu-satunya desa adalah Desa Laikit yang dilaksanakan setiap awal tahun. Jadi salah satu faktor budaya yang akan saya angkat itu satu. Yang kedua, saya mengangkat di bidang musik tradisional Kolintang. Saat ini pemerintah desa sudah merespons baik akan program pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pemerintah desa telah membeli 1 unit alat Kolintang dalam memajukan kembali, menggiatkan kembali akan musik Kolintang ini. Yang ketiga, kami mengangkat di sisi cagar budaya. Di desa ini, di Desa Laikit, ada cagar budaya. Yang pertama yaitu gereja Gemim Tua. Gereja Tua, Gereja Gemim Tua yang sudah berdiri sejak tahun 1922 dan ditahbiskan pada tahun 1930. Ini gereja satu-satunya gereja yang paling tua yang ada di Minahasa Utara dan bahkan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut juga kami mengangkat dari sisi budaya Waruga.
yang semakin hari semakin tergerus oleh perkembangan teknologi. Kami akan menggali kembali, mengangkat kembali potensi-potensi ini yang bisa mengangkat kebudayaan yang ada di Sumatera Utara dan bahkan Provinsi Sulawesi Utara secara umum. Terima kasih.